Selamat datang mahasiswa-mahasiswaku di kelas aplikasi bioteknologi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi bioteknologi kedokteran dan obat-obatan. Lanjutan ya, yaitu materi hari ini tentang vaksin. Kita akan mengetahui apa itu pengertian vaksin, kemudian yang kedua apa itu karakteristiknya dan tahapan-tahapan proses pembuatan vaksin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Izin lagi di jalan nih, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Kabar, Ya, Wan? Bu. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bu. Mau pulang apa mau kemana, Wan? Ini lagi nyari. Oh, iya. Mau pulang sekarang, lagi nunggu. Oke. Rena, mana Rena? Ren? Rika? Iya, Bu. Apa kabar? Ya, Ibu hadir. Alhamdulillah. Bu, izin matiin video ya, Bu. Alhamdulillah. Ya. Ya, Bu. Ayo videonya dibuka yang lain. Kita mau mulai ya. Ya, Winnie, Bu. mana Winnie? Oke, kita cuma 30 menit, jadi nggak lama, akan segera dimulai. Silakan di-on-kan dulu videonya. Nah, ini kan udah saya di sini. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Wih, Bu Samsi, apa kabar, Bu Samsi? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Iwan. Alhamdulillah. Bang Iwan, apa kabar? Baik. Iya, alhamdulillah. Wih. Gimana kondisi di rumah sakit? Rumah sakit lagi lockdown. Oh, iya, iya. Ya, sehat-sehat terus lah, Bang. Amin, amin. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja ya hari ini. Oke, pertemuan hari ini ya adalah tentang vaksin. Ya, seperti kita tahu saat ini kita lagi ada di tengah pandemi, yaitu pandemi COVID-19 yang saat ini menyebabkan kita lagi PPKM darurat ya. Jadi kita nggak bisa pertemuan yang tadinya direncanakan pertemuan di kampus secara terbatas, tapi tidak memungkinkan karena ada PPKM darurat sehingga kita pakai Zoom aja. Oke. Ibu minta untuk 30 menit ke depan kalian bisa memperhatikan dengan baik, kemudian bisa menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Oke, sebentar Ibu mau buka file. Oke, jadi hari ini materi pembelajaran kita adalah harapannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan konsep aplikasi bioteknologi bidang kedokteran dan obat-obatan. Khususnya hari ini adalah tentang vaksin. Yang bisa dicapai indikatornya adalah konsep dasar. Jadi vaksin itu apa sih? Karakteristiknya seperti apa? Bagaimana teknik produksinya? Oke. Ya, silakan diperhatikan terlebih dahulu ya. COVID-19 is the short name for the disease known as novel coronavirus disease 2019. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Some are known to infect humans, such as SARS-CoV and MERS-CoV. The one that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. All coronaviruses are named for the crown-like spikes that cover their surface, called spike or S proteins. Inside the virus, genetic material called RNA is made up of genes. Genes carry the information to make more copies of the virus. The virus can infect you if it enters your mouth, nose, or lungs. Inside your body, the S protein of the virus locks to a receptor on the surface of one of your cells.
This can trigger the virus to enter the cell in a couple of ways. It may cause the virus to fuse with the cell surface, then release its genes into the cell. Or the cell may pull the virus inside by enclosing it in a sac. Once inside, the virus can fuse to the sac and release its genes. Next, the genes use a structure in your cell called a ribosome to make new copies of the virus. The new viruses travel to the surface of the cell. There, they leave to infect more cells. In the meantime, viral S proteins left on the surface of the infected cell can cause it to fuse with nearby healthy cells, forming a giant cell. This may be another way for the virus to spread between cells. People may be infected with COVID-19 for 2 to 14 days before symptoms appear. The 3 main symptoms of COVID-19 are a fever, cough, and shortness of breath. Other symptoms may include tiredness, body aches, stuffy nose, sore throat, diarrhea and vomiting, loss of appetite, and loss of smell. Most people have a mild illness and can recover at home. Some people who have the virus may not get sick at all or may show no symptoms. But if you have trouble breathing or any other symptoms that are severe, call your doctor or the emergency room. They will tell you what to do. For most people who have the virus, the risk for serious illness is thought to be low. People 65 years and older may have a higher risk for serious illness. And people of any age may be at high risk if they have underlying conditions, such as chronic lung disease or asthma, serious heart conditions, diabetes, severe obesity, chronic kidney disease, and liver disease. High-risk groups also include people with a weakened immune system, including those on certain medications, such as corticosteroids, people in cancer treatment, and those with HIV or AIDS. Even if you aren't in a high-risk group, it's important to practice social distancing, which means keeping at least 2 meters or 6 feet between you and other people. This helps prevent infections and serious illness in others as well as yourself. For up-to-date information about COVID-19 and other ways to prevent its spread, visit the CDC website at cdc.gov/coronavirus/2019-NCOV. Oke, tadi barusan kita sudah nonton video ya, yang isinya tentang virus COVID-19. Nah, virus ini memiliki spike di bagian luarnya, makanya disebut sebagai golongan coronavirus. Dan spike ini dia punya fungsi untuk menambah daya daya infeksi atau virulensi dari si virus itu sendiri. Nah, virus COVID-19 ini sangat ganas dan memiliki beberapa varian. Nah, varian terbaru yang saat ini di Indonesia sedang banyak katanya adalah varian apa? Samsi, varian apa Samsi? Delta, Bu. Iya, betul. Varian Delta ya yang Delta lagi varian. cepat sekali menyebar, katanya berasal dari India. Oke. Nah, si virus COVID-19 ini sangat berbahaya sekali. Mungkin beberapa hari terakhir kita mendengar banyak kabar duka, entah dari tetangga atau dari saudara atau dari teman yang masuk rumah sakit atau bahkan meninggal dunia karena virus ini. Nah, salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan si virus adalah dengan tercapainya yang namanya herd immunity. Ada yang tahu apa itu herd immunity? Pernah dengar ya? Ini apa, Win? Herd immunity, Win?
Oke, herd immunity adalah kekebalan kelompok ya. Buat Iya, apa Wan? Bu, Herd immunity apa? dia mencapai imunisasi yang maksimal Bu pada kelompok-kelompok tertentu gitu Bu. Ya, jadi apa kekebalan kelompok ya? Nah, Iya, kekebalan kelompok ini bisa dicapai salah satunya dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini akan kita bahas hari ini. Oke, ada beberapa jenis vaksin. Ada yang bisa sebut contoh vaksin COVID apa aja yang beredar di Indonesia? Sinovac, Bu. Sinovac, ya betul. Ada lagi AstraZeneca. AstraZeneca. Terus apa lagi? Ada lagi Bu yang dipakai sekarang Sinovac Bio Farma Bu. Ya, iya, Bio Farma. Betul. Bio Farma. Ada banyak jenisnya ya. Oke, sebenarnya vaksin sendiri apa sih? Oke, ada yang punya opini tentang vaksin menurut apa yang pernah kalian dengar dan ketahui? Sebenarnya vaksin itu apa sih? Membentuk antibodi, Bu. Membentuk antibodi. Jadi dia sendiri itu apa? Kalau vaksin itu sebetulnya antigen Bu. Itu salah satu. Antigen. Ya, jadi memang itu adalah sejenis virus yang dia itu dilemahkan atau juga bisa menggunakan virus atau bakteri yang strukturnya mirip. Seperti misalnya kayak corona ini kita menggunakan yang namanya rotavirus, gitu, Bu. Ya, betul. Jadi antigen atau mikroorganisme yang dilemahkan ya. Dilemahkan dengan tujuan apa dia dilemahkan? Mengapa dia harus dilemahkan? Mengapa, Wan? Rena, Iwan? Oke, jadi vaksin ini bisa mikroorganisme itu sendiri atau bagian dari mikroorganisme yang dia dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Memang harus terlebih dahulu dilemahkan agar apa? Agar daya virulensinya atau kemampuan dia untuk menyebabkan penyakit tidak berefek terlalu besar terhadap manusianya, sehingga dia harus dilemahkan terlebih dahulu. Ya. Jadi dia betul ya tadi zat antigen ya yang menghasilkan kekebalan. Jadi sebenarnya tubuh manusia itu memiliki antibodi atau kekebalan. Di mana kekebalan ini bisa didapatkan secara langsung kalau kita terpapar virus, atau bisa juga secara tidak langsung dengan cara divaksin. Ya. Kita lihat dulu video lagi, Ibu akan tahapan-tahapan pembuatan vaksin ya.
Sometimes an adjuvant is also added to enhance the body's immune response to the vaccine. Certain vaccines are also freeze-dried into a powder to help further preserve the vaccine's efficacy. This is particularly important for vaccines that are intended to prevent outbreak-prone diseases like yellow fever, where having available stocks on hand over time is an important element to combating and containing disease. When it's time for the vaccine to be administered, it will be our mission. We've been committed to developing and delivering innovative vaccines to people around the world for more than 100 years. As a leading vaccine company, we are proud to contribute to protecting health and empowering life. Oke, barusan kita sudah menyaksikan tahapan-tahapan proses pembuatan vaksin ya. Ada berapa tahap tadi dari video yang barusan kita lihat? Ada berapa? Ada 7 tahap ya? Ada 7 tahap. Tahap pertama adalah mengumpulkan jenis antigen. Tahap kedua adalah pemurnian atau purification. Kemudian tahap ketiga adalah inaktivasi zat aktif yang bisa menyebabkan sakit. Kemudian tahap keempat adalah formulation ya, formulasi unsur apa saja yang akan ada di dalam suatu vaksin. Karena kita tidak menggunakan seluruh organisme virusnya, tetapi hanya sebagian saja. Kemudian yang tahapan kelima adalah filling. Filling itu adalah mengisi. Jadi satu vaksin itu bisa diisi tidak hanya oleh satu jenis antigen, tapi bisa lebih dari satu antigen. Kemudian yang keenam adalah batch release, jadi pelepasan ke pasar ya. Kemudian packaging and shipping, di mana packaging ini perlu sangat diperhatikan dengan baik karena suhunya harus dijaga sangat rendah, yaitu 2-8 derajat Celcius. Kira-kira kenapa suhunya perlu dijaga? Kenapa nggak dibiarkan suhu ruang? Ada yang tahu?
Kenapa kira-kira suhunya harus dibuat sangat rendah? Ketika kita tahu yang namanya vaksin ini adalah jenis protein ya, di mana protein itu memiliki sifat dia akan mengalami denaturasi, ya, denaturasi atau mengalami apa namanya kerusakan jika terpapar suhu yang tinggi, sehingga si vaksin ini perlu dijaga agar suhunya itu tetap rendah, yaitu 2-8 derajat Celcius. Jadi packagingnya itu harus sangat hati-hati dan diperhatikan. Jadi sampai di negara tujuan itu tetap tidak berubah suhunya. Kemudian tadi disebutkan berapa lama proses pembuatan vaksin. Tadi ada yang dengar di video? Videonya tadi nggak ada suaranya, Bu. Oh, nggak ada suaranya. Nah, iya, gambarnya juga kurang jelas, Bu, gambarnya. Oh Bu, iya, oke. Jadi, oke. Jadi untuk pembuatan vaksin sendiri itu membutuhkan waktu aslinya sangat panjang ya. Jadi bertahun-tahun, tetapi kalau pandemi maka prosesnya dipersingkat sedemikian rupa. Waktunya 6-36 bulan tergantung tingkat kerumitan dari vaksin itu sendiri. Kemudian tadi disebutkan di video juga bahwa 70% dari proses pembuatan vaksin itu adalah quality control. Jadi yang tersulit adalah quality control, bagaimana zat-zat yang ada di dalam vaksin ini memang benar bisa apa namanya bisa berfungsi dengan baik. Jadi ada ratusan sampai 1.200 tes tadi ya. Jadi si vaksin ini saat dia sudah jadi nggak bisa langsung digunakan, tetapi dia harus dites terlebih dahulu. Tadi ada ratusan sampai 1.200 jenis tes untuk vaksin itu yang membuatnya sangat lama. Kemudian vaksin itu sendiri juga harus diujikan ya, diujikan ke beberapa responden. Ya, oke, kita lihat sebentar, Ibu mau share screen lagi. Oke, kita lihat di sini ya. Kelihatan nggak gambarnya? Salah. Kalau mau next. Oke. Kita lihat di sini ada gambar ya. Yang pertama di sini, ini yang warna merah adalah gambar si virus COVID-nya. Kemudian kita ambil sebagian kecil dari materi genetik si virus. Nah, kemudian materi genetik ini akan disisipkan ke vektor. Nah, vektor ini sendiri biasanya menggunakan plasmid. Plasmid itu ada di dalam bakteri ya. Kemudian dia diperbanyak. Nah, diperbanyak. Nah, tahapan berikutnya saat si apa namanya gen virus ini disisipkan, maka ini diinjeksi ke sel mamalia. Nah, sel tubuh mamalia ini akan mengeluarkan apa namanya antigen ya. Nah, kita lihat nih yang warna merah ini akan mengeluarkan antigen. Nah, kemudian antigennya ini akan dikumpulkan, diekstraksi. Nah, kemudian di sini manusia diinjeksi dengan antigen tadi ya, antigen tersebut. Kemudian dia di dalam tubuh manusia nanti akan sel B memorinya akan mengingat jika sel tersebut masuk lagi ke dalam tubuh, maka dia akan membuat sistem pertahanan yang lebih baik. Oke. Ini tahapan berikutnya setelah vaksin itu selesai dibuat, maka ada uji non klinis, kemudian ada uji klinis fase 1, fase 2 dan fase 3. Nah, ini menggunakan banyak responden ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat di sini ada grafik ya. Ada grafik, kira-kira grafik apa ini?
Ini sumbu X-nya adalah weeks. Weeks itu berarti minggu ya. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah relatif antibody respon atau respon antibodinya. Ya. Kita lihat yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, gambarnya beda apa? Beda nggak gambar yang kiri dengan yang kanan? Kita lihat, beda ya. Gambar yang kanan lebih apa nih? Grafiknya kita lihat dia lebih tinggi ya. Oke, lebih tinggi. Kita lihat grafik yang di sebelah kiri ini lebih rendah. Di sini adalah time of first exposure of to microbial antigen. Jadi pertama kali tubuh kita terpapar oleh antigen. Nah, imun respon kita itu biasanya nggak langsung apa namanya bagus, nggak langsung mengeluarkan banyak tentara untuk melawan si antigen itu, sehingga ini grafiknya cuma sampai sini tentara yang apa dihasilkan sama tubuh kita. Nah, tapi time of subsequent exposure ini maksudnya pada kali kedua antigen kedua itu masuk, jadi kita terpapar si virus yang sama untuk kedua kalinya ya. Kenapa? Ya, Pak. 10 menit lagi. Oke, jadi kalau udah kedua kalinya, tubuh kita lebih cepat lagi responnya nih. Oh, udah kenal dia penyebab penyakit, maka tubuh kita akan lebih cepat. Lihat grafiknya tinggi di sini, dihasilkan antibodinya lebih banyak dan lebih cepat. Ya, kalau tadi puncaknya ini di minggu kedua, sedangkan kalau di kali kedua kita terpapar virus ini di minggu pertama ini udah sampai puncak ya. Jadi tubuh kita udah lebih siap menghadapi virus yang akan datang. Nah, itu adalah fungsi dari tadi vaksin ya. Jadi orang yang divaksin berarti dia sudah lebih siap untuk menghadapi kali kedua pertemuan dengan virus. Karena kita kan nggak tahu kapan terpapar virus ya. Mungkin lagi ke warung, ketemu orang nggak sengaja. Karena virus itu ada di jalan di mana-mana, di udara bebas. Nah, kita nggak tahu kapan kita terpapar. Tapi kalau tubuh kita fit, kita tidak tubuh kita responnya itu tidak memberikan efek sakit, kita hanya biasa-biasa aja. Tapi bisa juga kalau saat antibodi sedang rendah, nah muncullah sakit. Nah, sakitnya juga bervariasi. Nah, ini respon tubuh pada kali kedua kita mendapatkan ketemu sama si virus, maka tubuh kita udah lebih siap nih kalau yang udah divaksin. Jadi menghasilkan sel-sel yang siap berperang melawan si virus. Sehingga orang yang udah divaksin sama yang belum divaksin, kira-kira respon antibodinya gimana? Lebih siap yang mana? Lebih siap yang Sudah divaksin. Yang sudah divaksin ya. Oke, itu harapannya. Jadi harapannya kalau divaksin sakitnya tidak akan terlalu parah gitu ya. Oke. Next. Oke, ini yang terakhir ada yang namanya efikasi vaksin ya. Jadi efikasi vaksin ini adalah seberapa besar vaksin itu persentasenya berefek melawan virus gitu ya. Di sini yang paling tinggi itu Pfizer ya. Kemudian di 95%. Jadi artinya dari 100% responden, 95%-nya ini sehat yang udah divaksin berdasarkan uji klinis ya. Jadi kalau ada 100 orang yang diuji, 95-nya sehat, 5 orangnya sakit. Jadi kalau divaksin apakah pasti bebas terhadap virus? Jawabannya apa? Enggak juga. Iya apa enggak? Tentu. Belum tentu. Tetapi kalau sudah divaksin kemungkinan besarnya adalah tubuh kita lebih siap ya. Nah, 95% itu Pfizer. Kemudian yang berikutnya Moderna ini 94%. Kemudian ada lagi apa nih? Sputnik 5 92%, Novavax 89%, AstraZeneca 70%,
Johnson Johnson 66%, Sinovac 50%. Nah, terus gimana dong kalau cuma 50%? Kalian tetap mau nggak nih divaksin pakai Sinovac? Mau Bu, orang sudah diterima. Iya betul. Orang kemarin mau vaksinnya pakai Lebih Sinovac. baik 50% daripada tidak kan? Tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali. Kalau enggak berarti kan ya kita nggak punya kekebalan kekebalan ada dalam tubuh kita, cuma kekebalan yang diaktifasi ya ini kita sudah punya 50%. Terus gimana dong dengan varian-varian lain, kan ada varian Delta, Beta. Kira-kira vaksin ini masih bisa kepakai nggak menurut kalian? Masih? Atau nggak bisa? Atau bingung? Jadi yang namanya makhluk hidup semakin kecil, maka dia semakin mudah yang namanya mengalami mutasi. Yang mutasi itu adalah perubahan genetik, baik dari struktur DNA-nya, RNA-nya, ataupun struktur spike yang di luar tuh ya, struktur coronanya itu sendiri yang ada di permukaan luar dari virus yang untuk menginfeksinya. Walaupun terjadi perubahan, tapi perubahan itu sebenarnya nggak banyak. Misalkan spike-nya ada yang berubah, kemudian dia menjadi lebih ganas seperti si Delta ya, si Corona Delta ini dia lebih ganas. Tetapi bagian lain dari si tubuh virus itu sendiri sebenarnya masih sama, gitu. Tapi ada sebagian kecil dari tubuh si virus yang mengalami perubahan. Nah, perubahan ini menambah virulensi. Nah, tapi masih sama organismenya, sama-sama masih virus COVID-19. Sehingga penggunaan vaksin itu masih tetap berguna ya, walaupun dengan varian yang berbeda. Sebenarnya ini masih diteliti ya seberapa besar persentase keefektifannya, karena si virus itu sendiri sangat cepat sekali mengalami perubahan. Oke, terakhir ada yang mau bertanya? Emma, Rika, Samsi. Eva mau nanya Ibu. Iya, silakan Emma. Kalau yang untuk yang nggak divaksin itu gimana kekebalan tubuhnya? Karena otomatis nggak ada kayak buat dan daya tahan tubuhnya gitu. Oke. Kalau yang nggak divaksin gimana? Ya yang nggak boleh divaksin. Oh, yang nggak boleh divaksin. Oke. Ada penyakit komorbid atau penyerta yang menyebabkan seseorang tidak boleh divaksin ya. Seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, kemudian penyakit asma ya, sehingga dia tidak karena takutnya akan efek dari si vaksin itu memperparah penyakitnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, berarti si orang ini harus mempertebal imun sistemnya, gitu, karena dia nggak bisa nerima vaksin, takutnya akan berdampak fatal, maka dia harus mempertebal imun sistemnya dengan apa? Dengan makanan yang bergizi. Karena makanan, terutama protein, adalah bakal pembuat enzim. Jadi enzim yang enzim untuk melawan tentara-tentara dari imun sistem tubuh kita untuk melawan si virus itu berasal dari protein ya. Sehingga dia asupan proteinnya harus bagus. Salah satunya adalah dengan cara mempertebal imun sistem dirinya sendiri. Oke, terima kasih kelas sudah bergabung dalam Zoom hari ini. Topik kita hari ini adalah tentang vaksin ya. Oke, tadi kita sudah belajar apa itu pengertian vaksin, kemudian tahap-tahap pembuatan vaksin seperti apa, dan bagaimana peran atau fungsi vaksin untuk mencapai herd immunity pada pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih kelas aplikasi bioteknologi semester 6. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.